NPM 19640132, dosen pengajar yaitu Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu berjudul logika. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis. Logika dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lainnya di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis dengan tema utama kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan deduktif dari sistem pembuktian formal. Logika matematika sering dibagi ke dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Bidang-bidang ini memiliki hasil dasar logika yang serupa. Manfaat belajar logika matematika. Belajar logika berarti kita berpikiran atau menalar yang merupakan kegiatan akal manusia. Dengan pengetahuan yang kita terima melalui panca indera yang diolah dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Ada beberapa alasan manfaat mempelajari logika yang dapat dikemukakan oleh E. Sumaryono dari buku Dasar-Dasar Logika. 1. Studi logika mendidik kita berpikir jernih dan kritis. 2. Logika memungkinkan kita melaksanakan kedisiplinan intelektual yang diperlukan dalam menyimpulkan atau menarik kesimpulan. 3. Logika membantu kita menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai. Pernyataan. Pada dasarnya, pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah, atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika, terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah biasa dipastikan nilai kebenarannya, sedangkan pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Metode langsung. Jika kita diberikan suatu argumen dengan premis-premis P1, P2 sampai Pn dan konklusi Q, maka metode langsung ini merupakan ide movus ponens yang terbentuk dalam kurung P1, P2 sampai Pn Q, sehingga bukti formal kita akan dimulai dengan menulis premis-premis P1 sampai Pn, lalu proposisi ekvivalensi preferensi, dan berakhir dengan munculnya konkulasi Q. Metode tak langsung. Metode lain yang dapat digunakan dalam pembuktian ini disebut reduction ad syndrome atau juga disebut RAA atau bukti tak langsung. Pada metode ini, negasi dari konsulasi Q didaftarkan sebagai premis tambahan dan tujuan dari proses bukti formal adalah menemukan suatu kontradiksi salah. Dasar dari metode ini adalah argumen dengan premis P1 sampai Pn dan konsulasi Q ekuivalen dengan argumen di mana premis-premis P1, P2 sampai Pn Q dan konsulasi salah. Penjelasan sederhana, kita tahu bahwa argumen dengan premis-premis P1, P2 sampai Pn konsulasinya Q valid ketika P1, P2
Kesimpulan, secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani, logos, yang berarti kata ucapan, pikiran secara utuh, atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan. Kusuman tahun 1986. Logika adalah suatu cabang ilmu mengkaji penurunan kesimpulan yang salah atau tidak valid. Dalam logika matematika ada dua kalimat yang penting, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka, serta terdapat juga operasi logika, yaitu negasi lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dari suatu implikasi dapat dibentuk implikasi lain, yaitu converse, inverse, kontroversi, metode atau cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.